subhanallah. Ketika melihat perkara yang begitu hebat, kita katakan subhanallah. Dita'ajub, karena kita terheran-heran atau terpesona, maka demikian juga ini peristiwa subhanallahi dita'ajub, masya Allah. Al-Rizat Asra yang menjalankan di abdihi dengan hambanya, yakni Muhammad SAW. Nah, di sini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, safarnya itu bukan kehendak Nabi Muhammad. Perjalanan Nabi Muhammad itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan safar beliau, rencana beliau, keinginan beliau, melainkan murni keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau di-Isra' wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian lafaz bi abdihi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derajat yang paling tinggi adalah abdin. Kalau kita terjemahkan hamba. Kalimat hamba ini Pak mempunyai makna arti tidak mempunyai rencana kecuali rencana sayyidnya. Ini ada hamba punya majikan. Ini punya hamba ada tuannya. Maka pangkat yang paling tinggi adalah manusia itu adalah hamba. Kenapa hamba tidak mempunyai keinginan, melainkan hanya keinginan Tuhannya. Kalau saat ini kita nggak terbayang. Nah, kalau zaman dulu yang namanya budak itu seorang hamba tak punya program. Bahkan budak ataupun hamba itu tak punya harta. Harta dia, harta majikannya. Uang dia, uang majikannya. Bahkan dirinya sendiri itu pun tak punya. Budak itu bisa dijual, nggak cocok jual, boleh atau nggak boleh? Maka hamba itu mirip-mirip dengan, kalau secara status sosialnya itu seperti mana hewan. Ini hewan dijual boleh, hamba dijual boleh. Cuma bedanya kalau hewan dijual, dipotong boleh halal. Kalau manusia hamba atau budak dijual, dipotong tak boleh, karena basyariah. Maka seluruh manusia ini derajat yang paling tinggi indallah menurut Allah adalah penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak bercakap kecuali wahyu. Nabi Muhammad tidak bergerak kecuali diperintahkan oleh Tuhannya. Nabi Muhammad tidak beristri kecuali perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka murni gerakan beliau itu adalah abdun, seorang hamba. Maka ketika Nabi Muhammad SAW ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika di depan Nabi Muhammad ada malaikat Jibril. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menanya kepada Muhammad, ya Muhammad, maukah engkau kujadikan nabi yang raja atau nabi yang hamba? Kalau kau mau nabi yang raja, akan kujadikan gunung-gunung di Mekah itu ada gunung yang besar, kujadikan emas akan berada di belakangmu di mana kamu berada. Pak, bayangkan, andai kata Nabi Muhammad mau, ya Allah, aku mau jadi nabi yang raja, maka nanti mujizatnya itu dua gunung ditaruh di belakang Nabi Muhammad, dijadikan emas. Andai kata Nabi memilih nabi yang raja, ada dua gunung emas ini, aku yakin seluruh dunia itu pasti pada Nabi Muhammad. Karena nabi yang raja, ada dua gunung emas ini, aku yakin seluruh dunia itu pasti pada Nabi Muhammad. Kenapa? Nabinya kayak emas, gunungnya ada emasnya. Hampir seluruh lapisan masyarakat pastinya berbondong-bondong jumpai Nabi Muhammad
minta emas. Kenapa? Gunungnya gunung emas. Begitu kayanya nabinya. Tapi alhamdulillah ketika itu Nabi Muhammad ketika mendapat tawaran seperti itu, dia pandang malaikat Jibril. Lalu kemudian malaikat Jibril ketika itu berisyarah dengan sayapnya. Sayapnya dihentakkan ke bawah dulu. Seolah-olah tawaduk. Ya Muhammad, tawaduk. Ya Allah, aku milih nabi yang hamba saja. Saya tak mau nabi yang raja. Maunya nabi yang hamba. Ternyata betul Allah utus Nabi Muhammad sebagai seorang nabi yang statusnya seorang hamba. Nah, kita kadang-kadang Pak berpikir juga, kita ini hamba belum? Secara mutlak kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Secara tafsil ada hamba ladang, ada hamba sawit, ada hamba ikan, ada hamba pertukuan, ada hamba emas. Ketika dia meluangkan masanya untuk itu, ketika dia menuangkan pikirannya untuk itu, ketika perhatiannya istimewanya untuk itu, maka dia hamba itu. Jadi kalau siang malam yang berpikir hanya kebun sawit saja, waktunya habis untuk kebun sawit saja, jasmaninya dan rohaninya untuk sawit saja, maka kategori hamba ini adalah hamba sawit. Karena nggak ada waktu dia, pikiran dia, ihtimam dia untuk menciptakan sawit. Tiap hari otaknya ini kelapa sawit, ya, mati pun yang dilihat sawit. Ini hamba sawit. Belum hamba Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Maka derajat yang paling tinggi Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah bi'abdihi, adalah derajat hamba. Makanya di dalam istilah takabur, Bapak lihat itu. Takabur itu apa? Sombong itu apa? Definisi yang Nabi katakan, al-kibr, barang siapa di dalam hati seseorang ada sebesar biji sawi dari sifat takabur, maka dia haram masuk neraka, masuk surga. Saya ulangi, barang siapa dalam hatinya orang yang beriman ada sifat kibr, sifat sombong, walaupun sebesar biji sawi, maka haram baginya surga. Ini ma'ruf. Tapi definisi kibr itu apa? Definisi sombong itu apa? Tarful haq. Ta, ra, ha, alif, lam, ha, qaf. Tarful haq, menolak kebenaran. Jadi takabur adalah seseorang dalam hatinya atau dalam pemikirannya menolak perkara yang benar, itu adalah takabur ataupun sombong. Tarful haq, sifat dalam hati menolak sebuah kebenaran, itu adalah namanya sombong. Maka kebalikan daripada takabur adalah tawadhu. Apa tawadhu? Rendah hati, menerima, taslim kepada perkara yang hak, taslim atas perintah Allah, taslim atas perintah Rasulullah, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya, namanya tawadhu. Oleh karena itu kembali kepada kita ini sebenarnya hamba siapa? Hamba Allah, atau hamba uang, atau hamba pabrik, atau hamba sawit, atau hamba yang lain. Maka kita yang bisa mengetahui itulah kita masing-masing. Maka di antara tanda Pak, tanda Bapak itu hamba, dipanggil tuannya itu datang. Ada budak dipanggil majikan, ya kamu kemari. Tahun dah aku bahas kita. Itu namanya bukan budak, insya Allah dijual itu. Ada budak dipanggil kok melawan. Ada budak dipanggil kok itu segan untuk datang. Insya Allah sebentar lagi dilelang, dijual. Maka kita ini kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, kok datang, berarti Anda adalah hamba Allah. Dipanggil kok nggak datang, malah datang kepada kandang, maka Anda hamba kandang. Itu rumusnya. Kejam kali Pak Ustadz, nggak kejam. Ini adalah untuk meluruskan akidah kita, mana kita hamba betulan atau hamba ecek-ecek. Hamba betulan dipanggil Tuhannya pasti datang. Hamba ecek-ecek nanti dari dia. Karena panggilan Allah itu Pak 3. 2 bisa kita elak, 1 tak bisa kita elakkan. Perhatikan ini.
Panggilan Allah itu 3. 2 bisa mengelak, 1 tak bisa mengelak. Pertama panggilan ketika sholat. Hayya 'alas sholat. Siapa yang manggil? Muazzin. Siapa itu muazzin? Pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini lembut. Yang datang dikasih pahala, yang nggak datang dikasih dosa. Cuman nggak tes. Nanti. Masih bisa mengelak-elaknya. Tapi kita yakin ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua panggilan Allah Subhanahu wa taala wajib tindas bil hajj. Nabi Ibrahim memanggil seluruh manusia ketika itu untuk datang ke rumah Allah dengan ibadah haji. Wajib tindas bil hajj. Ya Ibrahim, kau seru manusia untuk datang ke rumahku ini. Ibrahim memanggil. Yang kaya-kaya, yang punya harta lebih segala macam, ya sanggup kok datang, berarti dia itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah cukup hartanya, sudah banyak uangnya, kok nggak datang, iya belum hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa mengelak. Baru yang ketiga tak bisa mengelak. Siapa ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panggil juga, kes. Ini yang melalui malaikat Israel. Dipanggil, mau nggak mau datang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan paksa namanya. Maka ini teknis 3 ini diamalkan sama kita Tuhab. Panggil 1 tak apa-apa, panggil 2 tak apa-apa, panggil 3 datang paksa dipanggil. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Panggil pertama dan tak apa-apa lah dia. Biarkan dia becak dulu, makan bakso dulu, rokok dulu tak masalah. Panggil 2 tak apa-apa, panggil 3 paksa, kayak kerondo dia. Datang dia baru mampus dia. Nah, begitulah panggilan Allah Subhanahu wa taala membuktikan mana hamba yang hakiki atau hamba yang majazi. Mana betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala akan terbukti ketika dipanggil oleh Tuhannya. Kembali kepada kita. Lailan, kenapa di sini lailan? Atau enggak lailatan? Lailatan 1 malam. Lailan bismillah lail, sebagian malam. Ternyata sapar beliau itu adalah tidak seluruh malam. Kalau lailatan 1 malam mulai dari maghrib sampai isra, namanya lailah. Lailatun 1 malam. Lailan sebagian daripada malam. Sapar beliau itu sebentar saja Pak. Sulusul lail. Disebut di sini sepertiga malam. Atau rubu'ul lail, seperempat malam. Sapar beliau dari Haram ke Aqsa, Sidratul Muntaha, ke surga, ke neraka, terbang lagi ke Mekah, cuman sulusul lail, sepertiga malam. Waktu yang singkat. Ini otak ini Pak, kita nggak bisa merekayasa. Dan sekarang lagi viral Pak, di Facebook, di YouTube itu. Mana mungkin manusia kok terbang dari Haram Mekah ke Palestina ke langit pertama, langit ke-6, langit ke-7, apa enggak rusak badannya kan? Ini lagi virus lagi muncul Pak di Facebook, di YouTube, meragukan umat Islam. Maka saya katakan kalau pakai logika nggak masuk akal. Bagaimana terbangnya sebentar saja dari Haram ke Aqsa jauh, dari dunia ke langit jauh, tapi kendaraan beliau lebih cepat daripada cahaya. Apa namanya? Buruk. Anda mengatakan itu buruk? Nggak ada. Mana ada hewan buruk katanya? Ini kalau sudah kita pakai logika, di Bondin nggak ada buruk, di Arab pun nggak ada buruk, di Indonesia nggak ada buruk, itu hoak katanya. Nah, ini kita ingkar kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Karena di sini ada. Fa'innahu qala, Nabi bersabda, ataitu bil buraq, ataitu aku mendatangi bil buraq dengan hewan namanya buraq. Apa itu buraq? Wa huwa dabatun abyad, hewan melata warnanya putih. Khokol himar, lebih besar daripada himar. Wadumal bihol, lebih kecil daripada bihol. Ukurannya seperti himar, agak besar lagi, lebih kecil daripada wadumal bihol, bukan kecil daripada bihol. Ini yang berkata iman. Kalau kita yakin kepada Rasulullah, percaya kepada sabda beliau, maka kita yakin ada namanya buruk. Tapi kalau kita logika dicari-cari, Pak, mana ada yang buruk? Semenjak awal lahir sampai sekarang pernah ketemu buruk?
Tak pernah. Buruk ini hewan dari surga yang itu bisa satu kali kendaraan dihempas sama dia dari haram sampai ke Aqsa. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa, Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Kenapa dikatakan Aqsa? Lianna libu'dihi minhu, karena jauhnya namanya Aqsa, yang jauh namanya Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami telah berkahi sekitarnya, bisimar dengan buah-buahan, wal anhar dan sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala memberkahi antara, sekitar Haram, sekitar Aqsa, sekitar Masjidil Haram, yang kota Mekah Mukarramah, disimar dengan buah-buahan. Makanya Bapak kalau ke sana itu beli apa saja ada. Buah yang tak ada di Mekah pasti ada, sudah ma'ruf. Wal anhar, dan sungai-sungai. Nah, sungai kita warnanya kayak begitu, masya Allah. Sungai susu, sungai macam coklat begitu. Tapi di Mekah sana, bahkan di kota Mesir, ya di negeri Mesir itu juga ada sungai-sungai Nil. Kemudian di Mekah juga ada namanya air Zam-Zam, yang airnya luar biasa jernihnya, luar biasa bagusnya, sehingga menjadi berkah. Barokna aulahu, kami berkahi sekitarnya. Untuk apa? Linuriyahu, supaya kami menampakkan kepada Muhammad min ayatina, sebagian tanda-tanda kebesaran itu. Ay ajaib, beberapa perkara yang ajaib, kudratina, kekuasaan kami. Ternyata Pak, ajaib itu bahasa Arab. Kita lihat, ini ada mobil ajaib, nanas ajaib. Zaman dulu sering begitu. Ada ikan ajaib, nanas ajaib. Nampaknya sekarang udah nggak ada lagi dah. Zaman dulu kan begitu. Di sana ada benda ajaib, datang semua. Di sana ada air ajaib, datang semua. Ternyata ajaib itu bahasa Arab. Ajibun, ajibani, ajaib. Perkara-perkara yang langkah atau perkara-perkara yang di luar nalar. Nah, di antaranya apa? Safarnya Nabi Muhammad itu bisa melihat neraka, bisa melihat isi surga, bisa melihat itu kuburannya, penyisir, tukang sisir anaknya Raja Fir'aun yang digodok di tungkuan air masak mendidih, kemudian tulang-tulangnya dikuburkan sehingga tercium wangi. Ketika beliau naik ke atas, tiba-tiba bau wangi. Ketika dia turun, ditanya oleh malaikat Jibril, Muhammad, tahukah kamu siapa di sini? Tak tahu. Ini kuburannya masih Siti masih Loh, kenapa dia wangi? Ini kuburan yang Allah berkahi karena dia beriman kepada Allah. Allah berkahi kepada kuburan ini sehingga dipancarkan bau yang wangi, yang sangat wangi baunya. Namanya masih toh. Innahu huwa sami'ul basir, maha mendengar dan maha melihat. Al-alim, yang mengetahui di aqwal Nabi, dengan perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW, wa af'ali, dan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad. Jadi maknanya aqwalnya Nabi Muhammad, ucapannya, af'al perbuatannya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh makhluk, bukan hanya fi'il Nabi Muhammad, qaulnya Nabi Muhammad, tetapi seluruh yang ada di alam semesta ini diketahui, dikontrol olehnya, didengar suaranya, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Andai kata ada semut yang hitam berjalan di batu yang hitam, di tengah-tengah gelap gulitahnya malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala mau tahu apa tujuan semut tadi. Walaupun satu ekor semut, tahu apa tujuannya. Dan andai kata 1000 semut pun, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui tujuannya 1000 semut, satu persatunya maha mengetahui. Itulah al-basir, sifat melihat Allah Subhanahu wa taala sampai kepada perkara-perkara yang kita tak sanggup untuk mendeteksinya. Maka di sini kita ringkaskan, Pak. Di sini Pak Ustaz nggak ada istilahnya mi'raj.
adanya Isra. Ya, subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi baraknahu. Mana Mi'rajnya? Ini kan Isra dari haram sampai ke Palestina. Naiknya mana? Maka saya jawab, naiknya beliau itu dalam Quran nggak disebutkan, melainkan dalam hadis. Nanti Bapak baca kitab ini, Tafsir As-Sawi atas Tafsir Jalalain, Alama Syekh Ahmad As-Sawi pada halaman 416. Di sini dipakai semua tentang Nabi Safar. Apa itu? Beliau mengatakan, Ataitu bil Buraq, aku datang kepada Buraq, wa huwa dabbatul abyad, sampai akhir cerita. Ini kalau saya bacakan panjang sekali. Ini semua yang cerita Nabi Muhammad. Aku datang sampai ke sana, ternyata nabi-nabi sudah kumpul. Mulai Nabi Adam, Idris sampai Nabi Isa sudah kumpul di Aqsa. Lalu kemudian tak ada satu orang pun yang berani jadi imam. Semua sudah shock, sudah baris semua. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, semua sudah kumpul semua. Siapa yang menjadi imam masuk ke depan? Nabi Muhammad SAW. Yang berani. Pak Ustadz, kira-kira sholat apa itu? Sholat apa kira-kira? Ada yang mengatakan sholatnya sholat subuh. Dalam pendapat ini. Ada yang mengatakan sholat sunnah. Ada yang mengatakan sholat subuh di situ. Subuh sudah sampai di situ. Ada yang berpendapat itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah berjamaah. Boleh sholat sunnah berjamaah. Lalu kemudian Nabi Muhammad masuk menjadi imam. Ini adalah lambang bahwa Nabi kita adalah Sayyidul Awwalin, Sayyidul Al-Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Mendapatkan legalitas, ini nabi, pemimpinnya para nabi, ini rasul, pemimpin para rasul. Apa buktinya? Jadi imam. Imam makmumnya siapa? Nabi-nabi semua. Itu kan top, Pak. Kalau nggak top, mana berani buat ngaji. Kita aja kalau ada di sini pejabat-pejabat, duduknya kita nggak berani. Ini pejabat bupati, di situ ada gubernur, di sini ada wapres, ada presiden. Kita aja nggak layak di situ. Kita duduk di sana gitu. Itu pangkat dunia. Pangkat dunia kita nggak berani, nggak layak. Kita nggak punya jabatan. Kenapa kita ke depan begini? Tak boleh. Ini nabi, seluruh rasul, bisop semua sudah berdiri. Waktu sholat masuk. Siapa jadi imam? Jibril mengatakan, ya Muhammad, takudan. Dan Muhammad maju. Yang menyuruh berarti Jibril. Maju Nabi Muhammad jadi imam. Itulah lambang Nabi Muhammad menjadi imamul anbiya wal mursalin, memimpin seluruh nabi, seluruh rasul. Pertanyaan Pak Ustadz, kan nabi-nabi sudah mati. Nabi-nabi sudah wafat. Kenapa kok itu hidup lagi? Nabi-nabi itu Pak sudah wafat, tapi ditaruh di atas langit. Ada Nabi Adam, ada Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Ishak, Nabi Zakaria, Nabi Musa. Itu semua mereka di atas langit. Ketika Nabi Muhammad datang itu, mereka turun semua. Disuruh turun oleh Subhanahu Wa Taala menyambut datangnya Nabi Muhammad SAW. Itulah peristiwa namanya Mi'raj, dari Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Baik, sampai sini barangkali Islam, sudah Pak ya. Pak, bagaimana Pak demi kepentingan usaha, bisnis yang ada di daerah ini dipindah ke tempat lain? Apakah umat Islam wajib mempertahankan di situ, Pak? Ulangi soalnya. Demi kepentingan pengusaha. Lebih penting. Demi kepentingan pengusaha. Perusahaan. Masjid yang ada di daerah itu dipindahkan ke tempat lain. Apakah umat Islam wajib mempertahankan masjid itu, Pak? Demi kemaslahatan perusahaan, ada masjid. Daerah itu dipindahkan ke tempat daerah lain. Masjid ini dipindahkan ke tempat yang lain. Apakah umat Islam wajib mempertahankan masjidnya? Apakah umat Islam wajib mempertahankan masjidnya? Membatalkan. Mempertahankan. Kita maslahatnya apa Pak? Maslahatnya tadi kalau seandainya ini masih di perusahaan, dipindahkan sama perusahaan ke tempat yang lain, maslahatnya apa? Perumahan apa lain elit lah. Yang sana elit. Ya, membentuk perumahan elit lah dia. Di sana. Jadi ada masjid di situ mau dipindahkan ke tempat lain. Iya, sebabnya apa sebabnya?
istilah pengusaha itu membuat hukuman mewah lagi. Pada dasarnya masjid itu bisakah dirubah-rubah? Kalau Ustaz boleh dirubah, asalkan ada pertama maslahat. Apa itu maslahat? Kepentingan. Di sini nih kecil masjidnya, atau rakyatnya sedikit, atau mana sedikit, dipindahkan ke sini, lebih besar, lebih banyak, tambah ramai. Nah, boleh-boleh saja, namanya maslahat. Namanya maslahatul ubah, maslahat untuk umat, itu boleh-boleh saja, sah saja. Yang tak boleh, ini sudah makmur masjidnya, dibongkar sama dipindah sampai sini, di sini mati Pak, di sini mati, tak boleh. Asalkan ini maslahatnya dari sini pindah ke sini menjadi makmur, menjadi banyak, sah-sah saja, boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Kenapa? Maslahat untuk umat di sini lebih bermanfaat, lebih ramai, syiar dakwahnya lebih besar, ya diperbolehkan. Apa tadi? Habis? Belum? Oh, si Pramang. Kau bunyi-bunyi dia? Iya, silakan. Seperti Bapak sampaikan tadi, bahwasanya Nabi Muhammad menikmati para nabi dan rasul. Iya. Mereka kan sudah meninggal. Iya. Apakah ada kewajiban lagi bagi mereka yang telah meninggal sehingga mereka sholat kembali? Iya. Satu. Dan kedua, seorang jenazah yang telah meninggal, di saat persendiannya pun proses dari mayat pembusukan itu dari persendiannya, apakah ibu itu merasakan sakit? Iya, satu. Al-Anbiya, para nabi, jangan nabi dulu Pak, syuhada. Orang yang mati syahid, jangan kamu kira yang mati syahid itu mati di kuburan. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilil amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi orang yang mati syahid itu orang berjuang, orang berjihad, orang bertempur, mati tak kena tembak, kena tumbak, secara nyata itu mati, dia mati, dikubur mereka ahya'un, mereka hidup. Jadi syuhada itu, orang yang mati syahid itu pada hakikatnya itu di kuburan mereka hidup, yurzaqun, mereka makan, mereka minum di alam kubur. Bapak kalau nggak percaya ini, Bapak kafir. Kenapa kafir? Al-Quran yang bercerita, yang menjawab itu adalah Al-Quran. Jangan kamu kira orang yang mati fisabilillah itu mati, tapi dia hidup. Siapa yang menceritakan? Allah Subhanahu Wa Taala. Satu itu Pak. Jadi orang berjihad, orang yang bertempur melawan orang kafir, kok dia mati? Kita tengok dia mati, selepas dikuburkan dia hidup di kuburnya. Ini Al-Quran. Semua anbiya, para nabi, para rasul, hum yusalluna fi kuburihim. Ada hadisnya. Para nabi itu, mereka itu di kuburnya mereka sholat. Pak Ustaz, katanya di kubur sholat, ada yang di atas juga, ada yang di atas. Di sini dia ada nih, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim. Mereka di atas semuanya. Yang lain di alam kubur. Ini tengok tafsirnya begini. Para nabi itu mereka yusalluna fi kuburihim. Mereka sedang ibadah sholat di kubur-kubur mereka. Lalu kemudian ketika Isra wal Mi'raj mereka turun. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar perintah untuk hamba kita saja. Untuk para nabi itu sebuah kenikmatan. Penghambaannya itu sampai mereka itu di alam kubur pun masih nikmat dia bersolat, bukan sekedar berkewajiban untuk menyembah Allah, tapi hubungannya khusus mereka menyembah Allah itu nikmat rasanya. Maka ketika mereka sholat, makmumnya sudah datang semuanya dan dia menjadi imam, itu bukan sekedar kewajiban, tapi kenikmatan bagi mereka. Namanya derajat yang paling tinggi. Lalu kemudian kedua, ketika orang mati, terus ya, karena saya belum mati, saya belum bisa menjawab. Nanti kalau sudah mati, silakan. Cuma kalau beberapa hadis ya. Ini kan tanyaannya, Pak, dalam kubur Pak Ustaz gimana? Persendiannya ditarik orang yang sudah kubur bagaimana? Apakah saya akan sakit? Jawabannya, orang-orang yang mati itu ketika dimandikan, berbuatlah kalian baik kepada mayat-mayat kalian, sesungguhnya dia menyaksikan jasad itu dimandikan.
Lalu kemudian apakah dia merasakan Pak Ustadz kesakitan? Merasakan kesakitan. Makanya kalau ada mayat itu ketika dia itu dimandikan tetap pakai adab, dipanggil, digosok-gosok. Tapi udah mati Pak Ustadz, jasadnya mati, ruhnya nggak mati. Ingat ya, ruh itu tidak mati, cuma berpisah. Ini jasad, ada ruhnya masuk, maka hidup, dia hidup. Namanya kehidupan. Mati, ditarik nyawanya, ininya mati. Tapi nyawa masih hidup Pak. Apakah nyawa bisa merasakan? Bisa. Nyawa bisa merasakan kesakitan ataupun kesulitan, namanya ruh ataupun nyawa. Apa lagi? Buruk itu bawa bentuk apa? Apa? Buruk itu bawa bentuk apa kayak gitu? Buruk. Buruk berbentuk hewan, seperti mana kuda. Iya, seperti mana kuda. Buruk adalah hewan seperti mana kuda, sayapnya lebar. Dari mana Pak ini di sini? Wahwa adapun buruk, ya, dabatun hewan melata, abyad yang berwarna putih. Fokol himar lebih besar daripada keledai. Hudal bihol, bukan seperti mana bihol. Ya ba'u hafirahu indamun tatarfihi. Sayapnya diletakkan di ujung tarafahu. Parogituhu pasarodi hatta atau itu Baitul Muqaddas. Satu kali hemparan begini sampai ke Baitul Maqdis. Padahal dia kecil. Satu kali hempasan terbangnya itu langsung ke Baitul Maqdis. Ini bukan saya cerita Pak, dalam kitab ini. Ya, ini ya. Fasarobi hatta atau itu Baitul Muqaddas. Porobitu ada bata bil halaqah alam tarbitu fiha al-anbiya summa dakhaltu fasolaitu fi rakatain summa kharajtu faja'al jibril. Ini ada lagi. Ketika Nabi Muhammad sampai di sana, itu dihidangkan oleh malaikat Jibril 2 minuman. Satu minuman khamr atau tua, satu susu. Macam orang kita nggak banyak tua. Nabi Muhammad itu ada khamrnya, ini ada tua satu, ada susu satu, dihidangkan. Nabi Muhammad ketika itu milih 2 perkara. Ada tua, ada susu. Dan Muhammad minum susu diambil. Apa kata Nabi Jibril? Ya Muhammad asabta alal fitrah. Hai Muhammad, kamu betul atas fitrah. Ternyata Nabi Muhammad minum susu, bukan minum tua. Andai kata belum minum tua, Mbak aja boleh lah Mbak. Kita pun mau juga minum tua ini. Karena mana betul minum tua. Tapi Nabi Muhammad nggak minum tua, minum susunya. Di sini ada ini. Bacaan itu telah datang kepadaku Jibril diinain dengan satu wadah min khamrin yaitu khamar, wa inain dengan satu wadah min labanin daripada susu. Bahtahtu al-labana, aku milih susunya. Aku milih susu. Nabi Muhammad lebih milih susu daripada tua. Apalagi soal, silakan. Ya. Selain mati Zaid tenggelam menyelesaikan perang, itu hari Jumat kan? Mati hari Jumat. Kenapa? Di hari Jumat aku selesai itu. Iya. Oh enggak, kalau mati hanya Jumat saja itu bukan mati syahid, mati dalam waktu fadilah. Siapa yang syahid? Berperang. Syahid dunia, syahid akhirat. Di dunia hukumnya syahid, nggak dimandikan, nggak dikapankan, nggak disolatkan, kuburkan saja dia. Kenapa syahid? Lalu kemudian kalau tenggelam, melahirkan, maupun sakit perut atau kebakaran, karena longsor, kemudian syahid itu syahid akhirat. Di dunia dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Nanti di akhirat syuhada, digolong syuhada. Orang yang mati hari Jumat Pak Ustaz, apakah syahid? Enggak syahid, cuma dapat fadilah. Barang siapa meninggal pada hari Jumat atau malamnya, selamat daripada siksa kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang man mata yaumal jum'ati aw lailatihi aminan azabil qabri, rawahu Tirmidzi. Barang siapa meninggal pada hari Jumat atau malamnya, maka diselamatkan dari siksa kubur. Jadi bonus. Yang Bapak bilang tadi diselamatkan dari siksa kubur. Dalam pengertiannya, apakah hari itu aja atau setiap hari Jumat atau selama Iya. Apakah hari itu aja Pak Ustaz? Apa selama-lamanya begitu? Bagaimana? Bapak udah meninggal belum? Keterangan yang saya lihat di
beberapa kitab itu termasuk nanti ada ya, itu waktu fadilah Sayyidul Ayyam, waktu berkah, waktu yang baik pimpinan hari Jumat, sampai berkahnya hari Jumat itu orang yang mati pada hari Jumat itu diselamatkan dari siksa kubur. Apakah hari Jumat itu apa selama-lamanya? Kita berharap selama-lamanya. Berharap selama. Kalau cuma hari ini aja, kan saya katakan berharap selama-lamanya. Kenapa? Fadilahnya hari Jumat. Kalau sekedar Jumat saja, bisa lagi untuk apa? Jumat lagi diselamatkan, besoknya lagi bagaimana? Nah, makanya Sayyidul Ayyam itu hari yang luar biasa, itu bonus. Kalau jangan begini, Pak Ustaz, tiap hari minum tua aja dulu, tiap hari minum tua. Matinya hari Jumat pula kan dia. Kayak mana itu? Tiap hari sambung ayam, nyambung sambung ayam, dia pula mati hari Jumat bagaimana? Bapak jangan seuzon dulu. Allah Subhanahu itu Maha Adil dan Maha Bijaksana. Kalau saya pribadi menilai, mungkin orang ini ahli maksiat, tapi aku yakin dia punya amalan yang Allah cinta kepadanya, sehingga dia dapat bonus dimatikan hari Jumat, maka Allah itu menyelamatkan daripada api neraka. Jadi selamatkan begitu Pak. Jangan kita nampaknya tukang minum tua kan itu, mati hari Jumat pula katanya. Apa mungkin dia selamat dari alam kubur katanya? Jangan melakukan begitu Pak. Kita balik, loh kenapa dia bisa dapat hari Jumat? Jangan-jangan dia punya amalan yang Allah itu ridha kepada dia. Kenapa dia dapat hari Jumat? Oh jangan-jangan dia punya amalan yang sembunyi, disembunyi sama dia, Allah ridha sama dia. Itu yang betul. Jangan dibolak-balik. Rahmat Allah itu luas Pak. Jangan pakai otak kita. Tiap hari minum tua aja dia tuh. Tiap hari dia nampak-nampaknya mencapai terus. Tapi kok masih Jumat pula? Enggak ada. Yang enggak ada. Hadisnya ada. Hadis Lailatul Muzi. Man mata yaumal Jum'ah. Au lailatihi, atau pada malamnya. Amina min azabil qabri, dia aman dari terpisah kubur. Sama dengan kita. Barang siapa masuk Ka'bah, mandahala kana amina. Barang siapa masuk ke dalam Ka'bah, maka dia aman. Bapak pengen masuk dulu Indonesia. Pak Soeharto dulu masuk. Presiden Soeharto masuk Ka'bah, aman dia Pak. Hidup dia aman dari proses waktu itu kan. Insya Allah dengan surga. Itu aja kita. Mungkin di antara amalan dia itu Allah ridha dengan Pak Soeharto. Apa amalannya Pak? Sezaman beliau paling banyak masih dibangun. Namanya Masjid Pancasila. Sampai di Tanjung Balai itu ada Pak, sebelah kanan Pancasila. Itu di Imah itu ada Masjid Pancasila. Se-Indonesia berapa ribu yang dibangun? Saya yakin di antara itu mungkin Allah meridainya, maka dia aman. Masuk dalam Ka'bah, walaupun banyak orang melakukan korupsi, sampai di dunia beliau aman dari proses. Mudah-mudahan sampai kubur ya masuk surga. Saya ingat Pak Soeharto itu ketika meninggal dua permintaan. Satu apa? Dia minta makanan pizza. Tahu pizza? Minta pizza. Makanan pizza. Dia makan, kasihkan sama anaknya Mbak Tutut. Yang kedua dia minta kakinya itu. Kan dia waktu itu menghadap ke arah kiblat. Kakinya ke arah selatan. Diputar, dia minta aku hadapan kaki itu ke arah kiblat, kasih bantal, dia sholat. Allahu Akbar. Coba. Ini orang mau mati, tapi ingat kiblat, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu takbir, sholat, nggak lama kemudian dia mati. Itu apa diantaranya? Masuk ke dalam Ka'bah dia. Itu yang saya tahu kan begitu. Allah alam. Makanya kalau ada orang ini penjahat, pendosa atau pendosa, kok dapat hari Jumat? Kita balik pikiran. Ini mungkin ada amalan yang Allah ridha kepada dia. Apalagi? Iya. Wajabat lahu syafaati. Orang yang mati tanah suci di Mekah, di Madinah, tengok hadisnya dan lain. Barang siapa meninggal di Mekah yang akan mensyafaati orang tadi itu pada hari kiamat. Barang siapa mati di kota Madinah mensyafaati orang tadi itu ketika di Yaumul Mahsyar. Maka jangan khawatir Bapak. Kecuali kalau sana itu niat lain, bukan umroh, bukan haji, bukan ibadah. Mohon maaf ini. Tidak mencuri ke sana ketemunya. Kalau itu lain cerita. Innamal a'malu binniyat. Walaupun di Mekah, di depan Ka'bah, Hajar Aswad. Cuma di situ begini ya, wojek di situ Pak. Bapak tahu wojek? Cium.
Udah Pak, selesai kan? Ngojek depan Ka'bah, ini Ka'bah, tempat ibadah di sini ya, pintu Ka'bah ini. Aku udah pernah ke sana Pak. Diojek, aku nggak mau bayar. Pak. Kenapa? Orang nggak ada janji. Makanya saya bilang, walaupun depan Ka'bah, kalau niatnya buruk, tetap dia tidak sampai kepada habis waktunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat waktunya. Tak terasa cepat waktunya. Jalan panjang menemui Allah itu ya, Pak. Terima kasih.